Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Selamat datang di kelas teori komunikasi saya. Dan kali ini kita akan membahas teori structuration theory. Jadi ini adalah salah satu teori yang masuk dalam teori organisasi, komunikasi organisasi ya. Oke, kita langsung masuk ke penemunya. Jadi namanya adalah Anthony Giddens, ilmuwan sosial. Kemudian dia fokusnya ke sosiologi ya. Beberapa buku juga diterbitkan yang berkaitan dengan sosiologikal atau tentang society, modern social theory juga. Oke, jadi teorinya apa sebenarnya? Structuration theory adalah strukturasi di sini merupakan proses yang mana konsekuensi tindakan yang tidak disengaja menciptakan norma, aturan, peran atau struktur sosial lainnya yang akan menghambat atau mempengaruhi tindakan di masa depan. Gagasan teori ini diterapkan dalam komunikasi organisasi ya. Jadi memang teori ini merupakan salah satu jenis teori yang masuk dalam teori komunikasi organisasi. Kemudian struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Jadi nanti akan berkaitan dengan struktur ya. Yang kemudian struktur itu akan menciptakan norma, aturan, peran atau struktur sosial. Jadi setiap struktur yang ada di lingkungan kita, di masyarakat, kemudian itu akan menciptakan adanya norma, aturan. Kemudian ada peran juga di situ. Kemudian ada struktur sosial yang terbentuk. Nanti akan kita bahas lebih dalam struktur berikutnya. Nah, ini yang penting adalah konsep teorinya. Jadi dari teori strukturasi ini itu berkaitan dengan konsep bahwa individu itu sebagai seorang aktor atau agen yang memiliki peran untuk memproduksi, mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Agen mampu untuk merubah dan menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Nah, tujuan dari teori ini adalah menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara agen dan juga struktur. Struktur seperangkat aturan, jadi ada aturan sumber resource-nya, ada hubungan juga transformasi yang diorganisasikan di situ sebagai sifat-sifat sosial yang membentuk dan menentukan kehidupan sosial. Jadi intinya gini, ketika kita berbicara mengenai teori strukturasi itu ada namanya agen, kemudian struktur yang terlibat di dalamnya, yang itu kemudian membentuk hubungan secara dialektis, hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur tadi, begitu. Jadi nanti di akhir akan saya berikan contoh. Jadi agen itu siapa atau aktor tadi siapa? Yang kemudian dan struktur itu siapa? Kemudian kenapa mereka kemudian menciptakan kehidupan sosial, perilaku sosial yang muncul dari agen dan struktur tadi gitu. Dan itu tentunya ada juga aturan-aturan di situ, rule atau sumber yang kemudian ditransformasikan itu kan ya, yang kemudian membentuk kehidupan sosial. Nah, kemudian ini juga konsep teorinya yang mencakup kesadaran diskursif, praktis, dan juga motif atau kognisi tindakan sadar. Apa yang mampu dikatakan atau diberi aktor berupa ekspresi verbal tentang kondisi-kondisi sosial, khususnya tentang kondisi-kondisi dari tindakannya sendiri. Jadi nanti ada kesadaran-kesadaran secara diskursif maupun praktis dari si agen tadi atau aktor. Kemudian apa yang aktor ketahui tentang kondisi-kondisi sosial khusus dari tindakannya sendiri. Jadi apakah kemudian mereka sadar melakukan tindakannya atau memang itu hanya berupa kayak semacam ekspresi verbal atau kondisi-kondisi sosial yang tampak begitu. Kemudian motif atau kondisi tidak sadar. Ini merujuk pada tindakan yang kemudian dilakukan oleh si aktor tadi atau agen. Motif berkaitan dengan tindakan dalam situasi tidak biasa. Sebagian besar dari tindakan aktor sehari-hari tidaklah secara langsung dilandaskan pada motivasi tertentu. Jadi kadang motif-motif yang kemudian dilakukan itu tidak ada motivasi tertentu, tapi kemudian itu dilakukan gitu.
Nanti mungkin lebih jelas lagi kita masuk ke contohnya ya. Ada dimensinya juga, ini ada dimensinya pemahaman, bagaimana aktor itu memahami sesuatu. Kemudian ada moral juga, dan ada kekuasaan atau tindakan. Jadi kekuasaan itu lebih ke legitimasi gitu ya. Kemudian, nah kita masuk ke contohnya dulu. Jadi dari konsep yang muncul ini, contohnya adalah kita melihat teori strukturasi dari sudut pandang bagaimana itu adalah sebuah penelitian di Jawa Timur yang kemudian saya jelaskan ini ya, tentang disabilitas. Jadi kenapa orang-orang disabilitas itu kadang memperoleh pandangan masyarakat tentang orang disabilitas itu udah beda gitu dengan orang-orang pada umumnya gitu intinya kan, karena secara sosial orang sudah memandang seperti itu. Nah di sini kenapa kemudian kita kaitkan dengan teori strukturasi? Nah di situ agen yang muncul ketika pemerintah ingin memberdayakan, itu ada pemberdayaannya. Jadi dalam teori strukturasi ini kan ada tujuannya untuk memberdayakan itu, atau melanggengkan gitu ya, memberdayakan. Nah di sini dari disabilitas ini yang muncul adalah bagaimana pemerintah daerah itu kemudian meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup dari si disabilitas ini, yang menyandang disabilitas. Nah di sini tentu agen yang muncul adalah pertama itu pemerintah, bisa disebut juga agen, karena pemerintah yang pasti menyetujui aturan-aturan mengenai pelatihan-pelatihan yang akan diperuntukkan untuk disabilitas tadi. Kemudian selain pemerintah berarti kan ada atau dinas sosial gitu ya, yang kemudian di bawahnya pemerintah. Kemudian ada lagi mungkin lembaga sosial yang mendukung gitu, mungkin karena banyak lembaga sosial yang mendukung orang-orang yang memiliki disabilitas tadi, kemudian menyuarakan bahwa mereka itu berhak memperoleh pelatihan, mereka berhak memperoleh keterampilan, mereka berhak bekerja seperti orang pada umumnya gitu kan. Jadi kemudian itu yang muncul. Agen di sini berarti kan ada pemerintah, kemudian ada atau dinas sosial tadi, ada lembaga sosial juga yang mendukung disabilitas tadi, dan disabilitasnya tentunya ya, itu kan agen atau aktor yang muncul. Kemudian untuk strukturnya adalah berarti di situ masyarakat yang memandang bahwa orang-orang disabilitas itu berbeda dengan orang pada umumnya gitu kan. Nah itu kan pandangan masyarakat seperti itu. Itu yang struktur di masyarakat yang muncul. Nah kemudian yang terjadi di sini pemahamannya adalah berarti seorang disabilitas itu membutuhkan pelatihan-pelatihan keterampilan yang akan mengasah dirinya untuk bisa lebih dikatakan bahwa mereka memiliki keahlian, karena orang memandang, struktur sosial masyarakat memandang bahwa orang disabilitas itu tidak memiliki kemampuan yang mungkin bisa dikatakan sama dengan orang pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Kemudian pemerintah membuat atau lembaga mengajukan proposal gitu kan, untuk diajukan pemerintah, kemudian pemerintah menyetujui, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan melalui dinas sosial, pelatihan keterampilan, pelatihan untuk lebih percaya diri misalnya, seperti itu. Nah kemudian itu kan ada muncul legitimasi atau aturan-aturan yang kemudian berarti memang orang-orang atau masyarakat yang memiliki disabilitas itu memang butuh gitu ya, dan itu akan terus-menerus berulang aturan tersebut. Kemudian di beberapa daerah pun melakukan hal yang sama karena memang itu penting gitu, sehingga kemudian yang muncul adalah kehidupan sosial yang lebih baik gitu ya, yang diharapkan. Jadi menurut si Giddens itu kan, jadi ada perubahan sosial yang muncul di situ dari struktur tadi, ada agen dan struktur yang muncul tadi, sehingga
dari ada pemahaman dari si aktornya, arahan yang tepat dari pemerintah, dari orang-orang yang mendukung, kemudian ada bagaimana untuk mencapai itu, bagaimana pemerintah mendukung, nah seperti itu. Kemudian itu menciptakan atau melanggengkan atau meningkatkan taraf hidup dari disabilitas tadi, dan harapannya bahwa tujuannya kan adalah bahwa kehidupan yang lebih baik gitu ya. Mungkin mereka kemudian bisa bekerja di tempat-tempat yang memang bisa menerima gitu, karena mereka memiliki keahlian dan keterampilan, jadi bisa disamakan dengan masyarakat pada umumnya gitu. Walaupun pada kenyataannya kadang teori ini juga bertolak belakang bahwa bukan melanggengkan atau kemudian merubah menjadi lebih baik, tapi malah melanggengkan bahwa intinya orang tuh selalu berpandangan disabilitas itu pasti beda dengan orang pada umumnya kayak gitu. Jadi mereka dipandang sebagai yang kurang dari segi keterampilan, kurang dari segi pemahaman, kurang dari segi kepercayaan diri misalnya. Nah itu yang kemudian menjadi struktur sosial juga gitu di masyarakat. Oke ya, jadi itu contoh dari teori ini. Jadi teorinya hanya sekilas saja gitu. Jadi ada pengaruhnya, intinya ada pengaruh antara agen dan struktur, kemudian sosial masyarakat yang muncul dari interaksi itu gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.